sekolah. Kenalin, aku Abuy, bisa dipanggil. Nama aslinya Abioga Nuriman. Apelido atau nickname di capoeira adalah Maestro. Terus gurunya itu belajar dari Profesor Kualinya di Bandung di kelas capoeira Brazil ITB. Kemudian mungkin sekilas tentang aku itu sudah disclaimer, sudah atau baru 5 tahun belajar capoeira di Grupo Capoeira Brazil Indonesia, tadi di bawah arahan atau di bawah bimbingan Profesor Kualinya Bang Rebel Damuni. Jadi pada kesempatan kali ini bakal ngebahas atau memberikan sedikit pemahaman tentang apa itu capoeira dan apa saja mungkin yang menurutku harus diperhatiin oleh kalian mungkin yang baru pengen belajar tentang capoeira pertama-tama. Jadi pandangan dari orang yang baru 5 tahun yang belum boleh ngajar, yang masih terus belajar, begini. Pertama mungkin tulisannya dulu kali ya, CAPOEIRA, capoeira. Jadi jangan capoeira tanpa i atau mungkin yang lainnya. Kemudian praktisinya disebut capoeirista. Capoeira secara umum bisa disebut sebagai bela diri. Ada juga yang menyebutnya sebagai suatu bentuk tarian atau mungkin suatu kesenian tertentu. Tapi capoeira adalah gabungan dari semua itu. Jadi di dalam capoeira ada berbagai macam unsur seperti bela diri tadi, olah tubuh, olahraganya juga, terus alat musik, keseniannya, tarian, dan hal-hal macam lainnya. Terutama kebudayaannya yang paling penting. Jadi capoeira itu berasal dari Brazil. Dari Wikipedia, capoeira merupakan sebuah olahraga atau bela diri yang dikembangkan oleh para budak Afrika di Brazil pada sekitar tahun 1500-an. Mungkin yang dari Wikipedia itu aja. Yang lainnya hasil dari pemahaman dan opini pribadi. Mungkin teman-teman atau kalian yang udah pernah atau pengen tahu lebih, mungkin bisa nyari berbagai tokoh atau orang yang udah lama lah berkecimpung. Mungkin yang bisa disebutin seperti Mestre Bimba, itu salah satu orang-orang yang paling besar yang mengembangkan capoeira regional. Kemudian ada Mestre Pastinya yang mengembangkan capoeira Angola. Kemudian ada Mestre Itabora, itu mestre langsung yang menjadi mestre di capoeira Brazil Indonesia. Kemudian ada juga Mestre Boneco yang berafiliasi dengan capoeira Brazil di US. Kemudian ada pernah dengar mungkin Arthur Fiu, bisa dicari, Gugu Kilombola, Mestre Shushu, dan Mestre Kaskinya, dan berbagai macam tokoh-tokoh lainnya. Mungkin pernah dengar juga namanya Latif Crowder. Kemudian ada juga Eddie Gordo di Tekken, dan macam-macam hal lainnya. Bisa juga dicari mungkin teman-teman yang pengen lebih tahu. Tapi yang paling aku bahas di sini itu tentang pentingnya capoeira dipelajari di bawah guru langsung. Jangan mempelajari capoeira dari YouTube mungkin atau dari internet yang kalian pelajari sendiri secara otodidak. Capoeira berkembang pada dasarnya dari budak-budak Afrika yang terpenjara atau yang terkungkung lah menjadi budak di Brazil waktu itu, dan mereka mempelajari capoeira atau bela diri yang mungkin dulu belum disebut capoeira untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian lambat laun capoeira mulai berkembang, memiliki ciri khas sendiri dengan musik, dengan lagu-lagu khas dengan bahasa Portugisnya, yang pada akhirnya sempat di-ban atau dilarang di Brazil oleh pemerintah Brazil sendiri karena sangat erat kaitannya dengan para kriminal di sana. Cuman seperti yang saya bilang sebelumnya yaitu Mestre Bimba sendiri mulai membuat suatu bentuk akademi atau kurikulum capoeira dan mengembangkan sekolah, di mana pada lambat laun akhirnya capoeira mulai diterima dan menjadi salah satu kesenian asli dari Brazil. Itu salah satunya. Kemudian berkembang dari situ,
mulai muncul berbagai macam akademi atau sekolah capoeira itu sendiri. Jadi seperti bela diri lainnya, capoeira juga memiliki kurikulum, memiliki struktur yang jelas terkait tentang levelingnya, tentang tingkatan level sabuknya. Sabuk di capoeira disebut corda atau cordal, jadi itu ya semacam sabuk lah dari bahasa Brazil. Oke. Baik lagi ke grupo atau sekolah capoeira. Grupo di dunia itu ada beberapa macam, ada banyak grupo yang ada di dunia. Yang saya ikuti yaitu adalah grupo capoeira Brazil atau GCB. Kemudian ada juga grupo Senzala, ada grupo Sinha Capoeira, kemudian ada grupo Zungu, ada juga grupo CDA atau Corda Joro, dan berbagai macam grupo lainnya yang berkembang dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, apa pentingnya untuk mengikuti suatu grupo atau akademi tersebut? Sama dengan seperti bela diri lainnya, agar kalian memiliki struktur yang jelas, memiliki kurikulum yang jelas, dan mengurangi cedera atau mungkin injury yang dapat terjadi ketika mempelajari capoeira. Nggak mau kan belajar capoeira tapi malah patah tangannya, patah kakinya, yang akhirnya malah menunda perkembangan atau progres capoeira itu sendiri. Nah, dengan mengikuti grupo atau akademi tersebut, kalian juga bisa lebih cepat berkembangnya. Itu salah satu yang paling penting. Dan pada akhirnya setiap capoeirista akan bertemu satu sama lainnya dan saling mengenal. Dan omongan yang paling sering dibahas yaitu terkait dengan siapa guru kalian, dari mana kalian belajar, terus grupo kalian apa, dan tingkat kalian apa. Nah, disclaimer, aku di grupo capoeira Brazil tingkatannya udah Krua Laranja. Masih Krua Laranja, masih belum boleh ngajar lah. Masih alunos atau masih mengabdi atau masih mencari ilmu bahasanya. Oke. Nah, untuk yang mungkin pengen tahu apa sih yang dipelajari di capoeira itu, seperti yang tadi dibahas, capoeira terdiri atas beberapa unsur. Ya, ada bela dirinya, ada olahraganya, ada olah tubuhnya, ada tariannya, ada keseniannya, ada musiknya, ada sejarahnya, ada filosofinya, dan berbagai macam hal lainnya. Semua hal tersebut akan kalian pelajari, dan mau gak mau kalian pelajari, karena pada akhirnya tubuh kalian gak akan cukup sanggup untuk terus-terusan menerima berbagai macam pengolahan yang kalian pengenkan. Dan untuk mengisi waktu tersebut, kalian bisa belajar tentang musiknya, tentang sejarahnya, filosofinya, yang akan benar-benar berubah mindset. Dimana ketika mindset kalian sudah bertambah, sudah berubah, tubuhnya itu sendiri akan ikut berkembang dengan lebih baik. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa capoeira tersebut erat kaitannya dengan komunikasi antara dua orang. Jadi di capoeira itu ada namanya hoda. Hoda itu semacam bentuk sparring atau mungkin cyphernya lah kalau di break dance, dimana dua orang saling bertarung atau mungkin bermain dan memberikan berbagai macam teknik-teknik capoeira, berkomunikasi, memberikan tendangan, memberikan bentuk serangan-serangan yang akan membuat hoda itu sendiri berjalan dengan sangat-sangat indah. Nah, dari hal tersebut, ketika kalian belajar tentang musiknya, tentang filosofi dari suatu gerakannya, kalian akan lebih memaknai setiap gerakan yang kalian keluarkan di hoda dan memberikan unsur-unsur teatrikal dan drama yang sangat-sangat menunjang kebahagiaan kalian ketika bermain capoeira. Apa saja sih yang dibutuhin untuk teman-teman cari tahu, atau ketika kalian udah pengen nih bergabung dengan atau mempelajari capoeira, apa sih yang diperluin? Yang pertama, cari guru atau mungkin source atau sumber yang benar-benar dapat kalian percaya, agar kalian nggak menyesal lah ketika udah belajar, mungkin udah 1 tahun atau mungkin baru 1 bulan belajar, tapi ternyata kok gini-gini aja ya, kok nggak ada progres yang kalian harapkan. Karena di capoeira setiap hari, setiap saat progres, walaupun kalian tidak sadari, itu tetap berprogres jika dipelajari dengan benar di bawah bimbingan orang-orang yang benar pula. Kemudian yang dibutuhin selain itu, kalian butuh semangat, karena capoeira bukan seperti bela diri yang bisa dipelajari dengan 1 hari atau mungkin
1 bulan kalian masuk ke dalam camp, terus bisa dapat apa yang kalian mau. Karena apa yang saya tangkap, apa yang saya pahami, bahwa leveling atau sabuk atau korda di capoeira itu bukanlah suatu hal yang penting atau hal yang harus kalian kejar paling pertama, karena di balik korda tersebut ada tanggung jawab, ada pemaknaan, ada hal yang harus kalian bawa, dimana hal-hal di belakang itu yang lebih penting untuk kalian pelajari, dimana komunikasi, membimbing, terus mempelajari tentang sejarahnya, terus memaknai capoeira agar kalian bisa meneruskan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Karena seperti yang Mbak Rebel bilang, capoeira itu adalah alat perubahan, tools of transformation. Jadi dengan belajar capoeira sudah barang tentu pasti ada perubahan yang kalian alami. Tidak cuma capoeira sebenarnya, semua hal yang kalian pelajari dengan benar, dengan baik, pasti memberikan perubahan. Baik itu berubah sedikit maupun banyak, berubah ke arah hal yang baik ataupun berubah ke arah hal yang paling buruk. Tergantung bagaimana kalian memaknai perubahan tersebut. Oke, mungkin itu dulu yang bisa dibahas. Oke, yang harus ditekanin pertama, sebagai orang yang ingin mempelajari capoeira, carilah sumber yang benar, gunain waktu kalian dengan bijak, jangan asal-asalan, dan pastikan apa yang kalian lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang kalian pengenin, dan jangan berbuat yang buruk lah. Siap. Ya amat ya, tinggal ini.